Pembelajaran adalah proses aktif yang terjadi ketika seseorang terlibat dengan lingkungan dan mencoba hal-hal baru melalui eksplorasi, eksperimen, dan mempunyai pengetahuan yang sudah ada. Anak-anak tidak sekedar menyerap informasi dari orang dewasa, tetapi mereka juga menginterpretasi dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Piaget percaya bahwa pembelajaran terbaik terjadi ketika peserta didik dihadapkan pada tantangan yang sedikit di luar pemahaman mereka saat ini, yang menimbulkan disequilibrium dan memicu konstruksi pengetahuan baru. Dalam praktik pendidikan, teori Piaget mendorong pendekatan yang menghargai eksplorasi mandiri, menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk memecahkan masalah, menekankan pentingnya berinteraksi dengan lingkungan untuk membangun pemahaman baru. Secara keseluruhan, teori Piaget menempatkan peserta didik sebagai pembelajar aktif yang terus mengkonstruksi pemahaman baru seiring perkembangan kognitif mereka. Paradigma Paulo Freire tentang belajar dan pembelajaran menekankan pendidikan sebagai proses yang bersifat dialogis dan kritis. Terdapat beberapa poin tentang belajar dan pembelajaran menurut Paulo Freire. Nomor 1, dialogis. Freire menekankan pentingnya dialog dalam proses belajar. Guru dan siswa harus berinteraksi, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain. Pembelajaran bukan hanya transfer pengetahuan dari guru ke siswa, tetapi kolaborasi aktif. Nomor 2, kritis. Pembelajaran harus mendorong siswa untuk mengembangkan kesadaran kritis tentang lingkungan sosial, politik, dan ekonomi mereka. Siswa diajak untuk mempertanyakan kondisi yang ada, memahami struktur kekuasaan, dan mengenali ketidakadilan. Nomor 3, praxis. Freire mengedepankan konsep praxis, yaitu kombinasi antara refleksi dan tindakan. Belajar harus mengarahkan pada tindakan nyata untuk mengubah realitas. Siswa diajak untuk tidak hanya berpikir kritis, tetapi juga bertindak untuk memperbaiki situasi mereka. Nomor 4, relevansi. Materi pembelajaran harus relevan dengan pengalaman dan konteks hidup siswa. Freire percaya bahwa pendidikan yang baik harus berhubungan langsung dengan masalah dan tantangan yang dihadapi oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 5, otentisitas. Freire menekankan pentingnya pendidikan otentik yang menghargai pengalaman, budaya, dan identitas sosial. Pembelajaran harus menciptakan ruang di mana suara dan perspektif siswa dihargai. 6, pembebasan. Tujuan utama dari pendidikan menurut Freire adalah pembebasan. Pendidikan harus membantu siswa untuk menyadari potensi mereka, mengenali ketidakadilan, dan berkontribusi pada perubahan sosial. Nomor 7, pembebasan berbasis masalah. Freire mengusulkan pendekatan pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa dihadapkan pada isu-isu nyata untuk dianalisis dan didiskusikan, sehingga mereka dapat terlibat aktif dalam pencarian solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makfira Amalia S. Hakikat belajar dan pembelajaran menurut Levi-Gotsky 1978. Belajar adalah proses yang sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan budaya. Ia memperkenalkan konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD yang menyatakan bahwa belajar terjadi paling efektif ketika seorang individu dibantu oleh orang yang lebih berpengalaman untuk mencapai kemampuan baru yang sedikit di luar kemampuan pendirinya. Levi-Gotsky 1978. Pembelajaran adalah proses sosial di mana pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial. Pembelajaran paling efektif ketika dilakukan dalam zona perkembangan proksimal atau ZPD, yaitu jarak antara apa yang dapat dilakukan peserta didik secara mandiri dan apa yang bisa mereka capai dengan bimbingan dari orang yang lebih berpengalaman atau guru teman sebaya atau ahli. Paradigma baru pembelajaran menurut para ahli pandangan hal-hal yang benar.
Pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student-centered learning. Paradigma pembelajaran baru menekankan pentingnya kemandirian dan partisipasi aktif peserta didik dalam proses belajar. Karl Rogers adalah salah satu tokoh yang mempromosikan pembelajaran domestik, di mana peserta didik dipandang sebagai individu yang unik dan memiliki potensi yang harus dikembangkan. Pandangan ini berfokus pada pembangunan pemahaman pribadi peserta didik dan menghormati kebutuhan serta pengalaman mereka. Cara pandang pembelajaran bukan lagi tentang menyampaikan informasi dari guru ke siswa, tetapi tentang melibatkan siswa dalam pengalaman belajar yang mereka desain sendiri. Guru bertindak sebagai fasilitator, sementara siswa bertanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nirmala dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Menurut Jerome Bruner, hakikat belajar dan pembelajaran didasarkan pada teori konstruktivisme dan konsep discovery learning. Bruner menekankan bahwa proses belajar melibatkan keterlibatan aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri. Hakikat belajar menurut Jerome Bruner. Belajar adalah proses aktif. Jerome Bruner percaya bahwa belajar adalah proses yang terjadi ketika peserta didik secara aktif terlibat dalam membangun pemahaman dan pengetahuan mereka. Siswa bukan hanya penerima pasif informasi, tetapi aktif mencari, menemukan, dan mengorganisasi pengetahuan berdasarkan pengalaman. Belajar melalui penemuan Jerome Bruner berpendapat bahwa peserta didik harus menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip baru secara mandiri. Hal ini memperkuat kemampuan mereka untuk mengingat dan memahami konsep lebih mendalam. Belajar melalui penemuan ini melibatkan eksplorasi, pemecahan masalah, dan keterlibatan langsung dalam proses belajar. Pemahaman mendalam lebih penting daripada hafalan. Jerome Bruner menekankan bahwa belajar seharusnya tidak hanya fokus pada hafalan fakta, tetapi pada pemahaman mendalam terhadap konsep yang dipelajari. Ini melibatkan kemampuan untuk mengaplikasikan konsep tersebut dalam situasi baru. Hakikat pembelajaran menurut Bruner. Pembelajaran sebagai proses penemuan. Pembelajaran yang efektif terjadi ketika peserta didik diberikan kesempatan untuk menemukan pengetahuan dengan bimbingan yang minimal. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menjelajahi konsep dan menemukan jawaban sendiri melalui pertanyaan atau tantangan. Struktur kurikulum spiral. Bruner memperkenalkan konsep kurikulum spiral di mana topik atau konsep dipelajari secara bertahap dan berulang kali di tingkat yang lebih tinggi. Setiap kali siswa mempelajari konsep yang sama, pemahamannya semakin mendalam. Pembelajaran harus dirancang untuk memperkenalkan konsep-konsep utama pada usia dini dan dikembangkan secara bertahap. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu paradigma baru pembelajaran. Menurut Jerome Bruner, teori paradigma baru dalam belajar dan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh konsep konstruktivisme. Jerome Bruner berpendapat bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri dengan mengeksplorasi dan menemukan informasi, bukan hanya menerima pengetahuan secara pasif dari guru. Adapun konsep kunci dari Jerome Bruner yang mendasari paradigma baru pembelajaran, yaitu pembelajaran sebagai proses konstruktif. Jerome Bruner berargumen bahwa pembelajaran terjadi secara optimal ketika peserta didik terlibat dalam proses konstruktif pengetahuan secara aktif. Ia menekankan pentingnya eksplorasi di mana siswa diberi kesempatan untuk belajar melalui penemuan sendiri. Discovery learning. Dalam paradigma baru, pembelajaran berbasis penemuan ini mengajak siswa untuk mencari solusi melalui penelitian, percobaan, dan pemecahan masalah. Paradigma baru, pembelajaran tidak lagi berbasis penghafalan informasi, tetapi lebih kepada bagaimana siswa membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan penemuan. Baik, sekian materi hakikat pembelajaran yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Purnama Suryadi. Menurut teori
B.F. Skinner, seorang tokoh utama dalam psikologi behavioristik, mengembangkan teori belajar operan conditioning atau pengkondisioning operan. Menurut Skinner, perilaku manusia dan hewan dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikutinya. Teori ini berfokus pada bagaimana penguatan dan hukuman memengaruhi pembelajaran. Poin-poin utama teori belajar menurut Skinner. 1. Pengkondisian operan atau operan conditioning. Pengkondisian operan adalah proses di mana perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikutinya. Ada dua tipe konsekuensi. Yang pertama, penguatan atau reinforcement. Konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan perilaku akan terjadi kembali. Ini bisa berupa penguatan positif, menambahkan stimulus yang diinginkan, atau penguatan negatif, atau menghilangkan stimulus yang tidak diinginkan. Yang kedua, hukuman punishment. Konsekuensi yang mengurangi kemungkinan berperilaku akan terjadi. Hukuman bisa berupa hukuman positif atau menambahkan stimulus yang tidak diinginkan, atau hukuman negatif, menghilangkan stimulus yang diinginkan. 2. Penguatan positif dan negatif. Yang pertama, penguatan positif. Pemberian stimulus menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan dilakukan. Misalnya, memberikan hadiah kepada anak ketika dia berhasil menyelesaikan tugas. Yang kedua, penguatan negatif. Penghilangan stimulus yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan dilakukan, seperti mematikan suara alarm ketika seseorang bangun tepat waktu. Yang ketiga, hukuman positif dan negatif. Yang pertama, hukuman positif, menambahkan stimulus yang tidak menyenangkan untuk mengurangi perilaku, misalnya memberi teguran jika seseorang melakukan kesalahan. Kedua, hukuman negatif, menghilangkan stimulus yang menyenangkan untuk mengurangi perilaku, misalnya mencabut hak bermain anak karena tidak menyelesaikan pekerjaan rumah. Yang keempat, pembentukan shopping. Skinner juga mengembangkan konsep shopping di mana perilaku yang kompleks dibentuk melalui penguatan bertahap dari perilaku yang mendekati perilaku target. Ini dilakukan dengan memberikan penguatan secara bertahap saat seseorang semakin mendekati perilaku yang diinginkan. 5. Penjadwalan penguatan, schedules of reinforcement. Skinner juga mempelajari berbagai cara penguatan dapat diberikan yang dikenal dengan jadwal penguatan. Ada beberapa jenis penjadwalan penguatan, termasuk jadwal penguatan tetap atau fixed, variabel, rasio, dan interval. Teori Skinner menekankan bahwa perilaku dapat dipelajari untuk dimodifikasi melalui kontrol lingkungan atau penguatan yang tepat. Skinner percaya bahwa pemahaman yang lebih baik tentang pengkondisian operan dapat meningkatkan metode pendidikan dan pelajaran. Paradigma baru pelajaran menurut Daniel Goleman. Pembelajaran sosial dan emosional. Daniel Goleman menekankan pentingnya kecerdasan emosional atau emotional intelligence dalam proses pembelajaran. Paradigma baru ini melibatkan pengembangan kemampuan siswa untuk mengenali dan mengelola emosi mereka, mengembangkan empati, serta mengembangkan keterampilan sosial yang kuat. Pembelajaran sosial dan emosional mengajarkan siswa untuk bekerja secara efektif dalam tim, menyelesaikan konflik, dan mengambil keputusan yang bijaksana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Fahrefi dari kelompok 6. Soal yang pertama adalah beberapa pandangan para ahli mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Menurut Skinner 1938, belajar adalah
perubahan perilaku sebagai hasil dari konsekuensi atau penguatan yang mengikuti tindakan. Ini dikenal sebagai teori operan conditioning, di mana respons yang diperkuat cenderung diulang, sementara respons yang tidak diperkuat akan ditinggalkan. Sedangkan pembelajaran menurut Skinner adalah proses pengendalian lingkungan untuk memberikan stimulus atau penguatan yang dapat memodifikasi perilaku individu. Soal yang kedua yaitu paradigma baru tentang belajar dan pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa poin penting dalam paradigma baru ini. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berperan dalam mencari, mengelola, dan menganalisis informasi. Yang kedua yaitu pembelajaran seumur hidup. Paradigma baru menekankan pentingnya pembelajaran sebagai proses yang berlangsung seumur hidup, di mana individu terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka sepanjang hidup. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi memainkan peran sentral dalam proses belajar dan mengajar modern. Teknologi memungkinkan akses ke informasi secara lebih cepat, pembelajaran yang lebih interaktif, dan kolaborasi yang lebih luas. Yang keempat yaitu kolaborasi dan pembelajaran sosial. Pembelajaran tidak lagi dianggap sebagai proses individu semata. Interaksi sosial dan kolaborasi dengan teman sekelas dan pengajar dianggap penting dalam mengembangkan keterampilan kritis, seperti kemampuan bekerja dalam tim dan berpikir kritis. Yang kelima yaitu pembelajaran yang fleksibel dan personalisasi. Siswa diberi kesempatan untuk belajar sesuai dengan tempo dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan, minat, atau kemampuan individu. Mungkin hanya itulah materi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.